Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama agar kita bisa berkumpul di Zoom Meet untuk presentasi pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Desmari Taleni sebagai dosen pengajar dan yang saya sayangi rekan-rekan saya semuanya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom Meet pada malam hari ini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Alfi Sukantino, dan rekan-rekan saya ada Bunda Dwi Syarila, ada Ahmad Mufti, ada Yuridik Saria, ada Adrian, ada Nurul Rahma, dan ada Mafi Adista Pradama. Saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik diagram fasa 3 komponen, diagram TT, dan diagram CCT. Supaya suasananya tidak terlalu tegang, saya mau pantun dulu. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai presentasi kita yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, pada slide 1 yang dibacakan oleh Bunda Dwi Syarila. Kepada Bunda, waktu tempat kami persilahkan. Diagram fasa 3 komponen, diagram TT dan CCT. Diagram fasa 3 komponen, definisi yaitu diagram fasa 3 komponen adalah representasi grafis dari fasa-fasa yang ada dalam sistem 3 komponen pada berbagai kondisi suhu dan komposisi. Diagram ini digunakan untuk memprediksi fasa-fasa yang ada dalam sistem dan sifat-sifatnya. Contoh, diagram fasa Fe, Cr, Ni sering digunakan dalam stainless steel. Baik, terima kasih kepada Bunda Dwi Syarila. Selanjutnya, slide 2 akan dibacakan pada Ahmad Budi. Untuk tempat, saya persilakan. Terima kasih moderator. Membaca dan menginterpretasikan diagram fasa 3 komponen. Yang pertama yaitu identifikasi fasa. Menentukan fasa-fasa yang muncul berdasarkan komposisi 3 unsur pada suhu tertentu. Diagram terbentuk segitiga digunakan untuk melihat di zona suatu campuran berbeda. Kedua, fraksi fasa. Menghitung berapa banyak masing-masing fasa yang terbentuk dengan menggunakan aturan Close atau letter rule, titik komposisi dan garis penghubung antara fasa penting untuk menentukan proporsi. Contohnya yaitu menggunakan diagram fasa FECFNI untuk melihat perubahan fasa pada campuran mereka. Diagram ini banyak digunakan untuk memahami struktur baja. Baik, terima kasih kepada Ahmad Budi. Selanjutnya, slide 3 dan 4 spesial dan kami persilahkan kepada Ibu Susaria. Kepada Ibu yang Baiklah, diagram TT atau temperature transformation. Definisi diagram TT adalah representasi grafis dari transformasi fasa yang terjadi dalam material sebagai fungsi waktu dan suhu. Diagram ini digunakan untuk memprediksi transformasi fasa yang terjadi dalam material selama proses perlakuan panas. Contoh diagram TT baja yang umum digunakan untuk mengatur perlakuan panas. Membaca dan menginterpretasikan diagram TT. 1. Waktu inkubasi menunjukkan kapan mulai terjadi perubahan struktur transformasi fasa pada suhu tertentu. 2. Pengaruh pendinginan. Semakin cepat pendinginan, semakin berbeda struktur mikro dan sifat logam, misalnya lebih keras atau lebih rapuh. 3. Contoh diagram TT pada baja karbon biasa menunjukkan apakah terbentuk martensit, perlit, atau bainit, tergantung suhu dan waktu.
Baik, terima kasih kepada Direktur Saria. Selanjutnya, slide 5 akan kami serahkan kepada Adrian. Kepada Adrian, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa itu diagram CCT atau bisa juga disebut dengan Continuous Cooling Transformation. Definisi dari diagram CCT ialah representasi grafis dari transformasi fasa yang terjadi dalam material sebagai fungsi laju pendinginan dan suhu. Diagram ini digunakan untuk memprediksi transformasi fasa yang terjadi dalam material selama proses pendinginan. Contohnya yaitu diagram CCT baja sering digunakan untuk mengontrol proses pendinginan. Baik, terima kasih kepada Adrian. Selanjutnya, slide 6 yang mana akan dibacakan oleh Nurul Rahmat. Kepada Nurul, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya aplikasi diagram TT dan CCT dalam praktik. Yang pertama, perlakuan panas. Itu annealing, yaitu pemanasan lalu pendinginan lambat untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keulatan. Normalizing, yaitu pemanasan di atas suhu kritis lalu pendinginan di udara untuk menghasilkan struktur yang lebih seragam dan halus. Hardening, yaitu pemanasan tinggi diikuti pendinginan cepat untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan logam. Selanjutnya ada pengendalian mikrostruktur, yaitu memahami bagaimana kecepatan pendinginan mempengaruhi struktur seperti martensit, perlit, bainit, dan lain-lain. Menyesuaikan perlakuan panas agar logam memiliki kombinasi kekuatan, keulatan, dan ketahanan awas yang optimal. Kasusnya seperti dengan mengacu pada diagram CCT baja karbon, kita dapat memilih kecepatan pendinginan agar mendapatkan martensit untuk kekerasan tinggi atau perlit untuk keseimbangan dan keseimbangan kekuatan dan keulatan. Terima kasih kepada Nurul, saya ucapkan. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Miss. Pertama kepada Nafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini yaitu diagram fasa serta diagram TT atau Times Temperature dan CCT atau Continuous Cooling Transformation memainkan peran yang sangat penting dalam bidang ilmu material dan teknik. Diagram ini menjelaskan bagaimana logam atau paduan mengalami perubahan struktur mikroskopis saat mengalami pemanasan atau pendinginan. Pemahaman terhadap diagram ini memungkinkan satu, prediksi struktur akhir dari suatu material setelah perlakuan panas, penentuan sifat mekanik material seperti kekuatan tarik, kekerasan, keulatan, dan ketahanan aus. Kontrol terhadap proses manufaktur agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi, misalnya pada komponen mesin, struktur jembatan, atau alat potong. Yang terakhir yaitu melalui penggunaan diagram ini, proses pengembangan material menjadi lebih terarah dan efisien karena setiap transformasi fasa dapat diprediksi dan dikendalikan. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Malti Ustaz pertama. Berakhirlah pembicaraan dari Malti tadi, maka berakhir jugalah presentasi kami pada malam hari ini. Enggan rasanya kami untuk berpisah dengan teman-teman semua. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan dari rekan-rekan saya yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.